Salam sejahtera bagi setiap kita. Saudara, kadang kesadaran bahwa penilaian kita terhadap seseorang tidaklah tepat sama sekali, itu sudah terlanjur terjadi, dan permintaan maaf yang akan saudara sampaikan itu kadang datangnya terlambat. Dan itulah terjadi pada diri Rani. Saudara, ketika teman-teman kampusnya meminta penjelasan mengapa Rani begitu tidak menyukai Feni, maka dijawab dengan teriakan oleh Rani kepada teman-temannya, "Pokoknya saya tidak suka, benar-benar tidak menyukai dia." Saudara, teriakan ini bukan hal yang baru bagi teman-teman Rani. Namun mereka tetap tidak akan bisa mengetahui mengapa Rani tidak menyukai Feni. Namun memang mereka dua orang yang sangat berbeda, baik secara karakter maupun secara ekonomi. Feni lebih pendiam, tidak banyak bicara, dan lebih suka menyendiri dibandingkan dengan Rani yang lebih cerewet, lebih mudah bergaul. Namun mereka sama-sama cerdas di kampus. Secara ekonomi juga berbeda. Boleh dibilang Rani jauh lebih beruntung daripada si Feni. Ketidaksukaan Rani kepada Feni terus berlanjut. Saudara, tanpa diketahui banyak temannya, termasuk Rani, Feni sesungguhnya mengidap kanker kulit. Dari waktu ke waktu penyakitnya makin parah karena keadaan keuangan keluarga yang serba terbatas atau pas-pasan memaksa orang tuanya untuk memutuskan tidak membawa Feni berobat ke rumah sakit, dan Feni pun bisa memaklumi keputusan daripada orang tuanya. Saudara, kisah ini tidak berhenti di sini. Pada suatu hari, mobil yang dikendarai oleh Rani mengalami kecelakaan yang cukup parah, di mana dalam tabrakan atau kecelakaan itu, kaca mobil yang dikendarai oleh Rani itu masuk ke dalam bola matanya, sehingga mengakibatkan matanya buta atau tidak bisa melihat. Melihat kondisi ini, orang tuanya yang serba berkecukupan segera melakukan operasi dan memohon kepada pihak rumah sakit untuk mencarikan siapa pendonor mata bagi anaknya ini. Dan apa yang mereka harapkan dan rindukan itu terjadi. Dan mereka kemudian memberitahukan kepada Rani bahwa ada seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia untuk mendonorkan kedua matanya untuk Rani. Puji Tuhan, operasi ini boleh berjalan dengan sukses. Beberapa tahun kemudian, Tuhan berkati dia menjadi seorang pengacara yang terkenal. Suatu hari dengan penasaran, ia kembali datang kepada orang tuanya dan berkata, "Aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan matanya untuk diriku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar untuk diriku. Namun sampai saat ini aku tidak bisa membalas budi baik dia kepada diriku." Setelah terdiam sejenak, sang ibu kemudian berkata, "Sesuai dengan perjanjian di antara kami, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Setelah tahun berganti tahun, kedua orang tua Rani tetap menyimpan rahasia siapa yang sudah mendonorkan mata untuk Rani. Hingga suatu hari orang tuanya mengajak Rani untuk menghadiri suatu acara pemakaman. Dengan perlahan Rani dan kedua orang tuanya mendekati peti jenazah yang ada di depan mereka. Jarak mereka dengan peti jenazah semakin dekat. Saudara, alangkah terkejutnya ketika Rani melihat sosok jenazah yang ada di dalam peti jenazah itu yang sangat dikenalnya. Ternyata ia adalah Feni yang ia tidak sukai semasa di bangku kuliah. Namun Rani heran mengapa kedua orang tuanya bisa mengenal Feni. Kedua orang tuanya kemudian menjawab kebingungan Rani itu dengan berkata, "Dialah yang sesungguhnya mendonorkan matanya untukmu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, budaya balas dendam itu adalah hal yang biasa di dunia ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Matius pasal 5 ayat ke-43. "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Dan dengan gaya retorika, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan dalam ayat yang berikut, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hampir semua orang tahu apa artinya kasih yang berkorban. Tapi tidak semua orang ingin berusaha untuk ke arah sana. Dan tidak semua orang juga diberikan kesempatan untuk mempraktekkannya. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Fanny. Saudara, tak jarang ketidaksukaan dapat menghalangi mata saudara dan saya untuk melihat hal-hal yang baik dari seseorang. Kita lebih mudah memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang sudah berkorban untuk diri kita. Dan itu adalah hal yang lumrah di dunia ini. Tetapi Matius pasal 5 ini mengingatkan kita untuk mengasihi musuh kita. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Alicia Busford berkata, bentuk cinta yang sejati bukanlah berlian. Itu adalah salib. Kasih yang sejati tidak selalu terletak pada apa yang telah dikerjakan dan yang telah diketahuinya, tetapi pada apa yang telah dikerjakan walaupun tidak diketahui oleh sang penerima. Marilah kita terus menabur kasih dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.